Kita khotbah mulai apa? Apa? 10 hukum. Nah, introduksi harus saudara mengerti. Karena tidak ada satu negara yang tidak ada penjara. Tidak ada satu negara yang tidak ada pengadilan. Tidak ada satu negara yang tidak ada rumah sakit. Tidak ada satu negara yang tidak ada sekolah. Tidak ada satu negara yang tidak ada kuburan. Betul nggak? Adakah negara yang tidak ada kuburan? Sekolah, rumah sakit, pengadilan, penjara? Tidak ada. Berarti beberapa institusi itu tidak bisa tidak ada di dunia. Dan di dalam hal ini dua hal yang bersangkut paut dengan kelakuan manusia. Yaitu pengadilan dan penjara. Yang salah bertindak dihukum. Yang hukum dimasukkan penjara. Ini apa? Ini adalah law, constitution. Ini adalah ethics, punishment. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan satu standar etika. Lalu saya mau tanya, negara-negara itu standar etikanya berdasarkan apa? Saya kira ini tidak benar. Dijawab, saya kira ini benar. Maka yang saya kira boleh dilawan oleh kamu kira. Maka saya tetapkan ini. Engkau mengatakan saya melawan. Standar itu di mana? Standar itu subjektif. Di dalam filsafat Gerika, maka yang disebut relativisme selalu berdasarkan subjektivisme. Apakah hubungan relativisme dengan subjektivisme? Karena saya kira begini. Lalu kamu kira tidak usah begini. Subjektivisme saya berlainan dengan subjektivisme you. Maka subjektivisme yang berlawan subjektivisme masing-masing klaim otoritas. Nah, otoritas berdasarkan subjektivitas itu mengakibatkan perlawanan satu dengan lain. Maka timbulnya relativisme. Relativisme selalu berdasarkan subjektivisme. Dan subjektivisme berdasarkan kebebasan pribadi. Nah, kebebasan pribadi berdasarkan kejatuhan manusia. Sehingga akibatnya adalah tak pernah ada satu negara hukumnya sama dengan negara yang lain. Saya terus membentuk pikiran Anda ya. Supaya saudara menjadi orang yang pintar di dalam dunia ini. Bukan ikut-ikut dunia saja. Bukan ikut-ikut pemerintah saja. Karena kekristenan khususnya reform harus memberikan petunjuk kepada pemerintah. Itu sebab kita ada pusat pengkajian. Harus kita memberikan pengadilan kepada pemerintah dan masyarakat. Itu sebab kita mempunyai firman. Dan orang Kristen yang sudah mengerti sampai ini. Dia mengetahui mengapa dia hidup di dunia. Dia mengapa ikut ke Kristen. Mengapa dia belajar firman. Mengapa dengar khotbah. Mengapa baca kitab suci. Baca kitab suci bukan untuk berlomba-lomba. Untuk menyatakan diri saleh. Aduh, saya orang Kristen yang baca kitab suci. Alkitab mengatakan Paulus berkata ada sebagian wanita yang seumur hidup belajar firman. Tak pernah ngerti. Never understand. Even the whole life study the word. Jadi baca Alkitab adalah mengerti intinya. Mengerti sifatnya. Mengerti kualitasnya. Mengerti bedanya. Mengerti uniknya. Mengerti fungsinya. Karena sumbernya lain. Setiap kali saya mengajak saudara pikir, itu rekonstruksi. Rekonstruksi mental, pikiran, dan dasar daripada epistemologi, dasar kognitif Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang makin tingkat. Lalu pelan-pelan engkau menjadi biasa melihat segala sesuatu dari takhta Tuhan. Meninjau segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Tuhan tidak pakai kacamata ya. Melihat segala sesuatu dari perspektif surgawi. Nah itu sebabnya kitab suci diberikan. Lalu
udah baca kitab, aku baca, lalu menjadi sombong. Itu Farisi. Pengertian kitab suci itu perlu menggali inti dan mendapatkan pencerahan dari yang memberi kitab suci. Kalau yang memberi kitab suci itu manusia, kita terjerumus dalam subjektivitas yang tulis. Kalau yang memberikan kitab suci itu adalah Tuhan Allah, kita harus mengerti melalui interpretasi Roh Kudus yang mengwahyu kitab-kitab suci. Itu sebab hari ini kita pikirkan dari dua aspek yang penting sekali. Mengapa perlu hukum? Dan hukum standar dari mana? Saya mengulangi dua poin yang paling penting. Apa yang kau pelajari tidak ada di buku dan banyak komentari di dalam seluruh dunia. Sampai sekarang saya lihat masih terlalu dangkal memberikan penjelasan. Hukum Taurat. 10 hukum diberikan Tuhan kepada manusia. Setelah 430 tahun orang Israel dibelenggu di Mesir. Ini theology of time. Kenapa bukan sebelumnya? Saudara-saudara yang ikut kebaktian di sini bukan hanya cari bahan untuk khotbah lagi. Kuasa tidak akan menyertai kamu. Tapi kamu betul-betul mengkosong hati untuk mengerti sehingga menjadi orang bijak. Sampai akhirnya kalau Tuhan pakai engkau menjadi berkat bagi orang lain. 10 hukum diberikan setelah 430 tahun orang Israel dibelenggu. Dipenjarakan. 10 hukum diberikan setelah 4 abad lebih. Manusia itu menjadi budak. Kenapa? Kenapa bukan sebelumnya? Kenapa bukan zaman Abraham? Kenapa bukan zaman Ishak? Kenapa bukan zaman Yakub? Kenapa bukan zaman Yesaya sesudah? Kenapa bukan zaman Daud? Kenapa setelah 430 tahun dibelenggu, dipenjarakan, dianiaya, ditindas? Lalu Tuhan sudah keluarkan. Nah, sekarang kasih 10 hukum. Saudara-saudara, orang yang menjadi budak sambil kerja sesuatu yang berat, sambil tidak rela hidup. Di dalam ketidakrelaan hidup, dia harus terus hidup. Karena kebutuhan sesuatu makanan, kebutuhan sesuatu pengisian yang paling dasar, kebutuhan tubuh, mengakibatkan dia sambil menjadi manusia, sambil menjadi sapi. Nah, ini adalah paradoks, satu konflik hidup manusia. Berapa banyak orang itu kalau boleh tidak usah kerja, lebih baik tidak kerja. Berapa banyak orang kalau boleh tidak usah masuk kantor, tidak usah masuk kantor, termasuk pendeta. Apalagi kalau orang itu sudah cukup uangnya, tidak mau kerja. Itu sifatnya betul-betul budak. Dia hanya kerja karena dia perlu. Kalau perempuan yang karena perlu suami, tidak ada makanan, maka baru nikah. Kalau sudah ada uang mulai nyeleweng dari suami. Itu juga budak. Dia tidak memperlakukan diri sebagai manusia. Dia juga tidak memperlakukan suaminya sebagai manusia. Hanya sesuatu sumber uang saja. Saya hanya karena perlu uangmu maka jadi istrimu. Itu semua sifat tidak beres. Saudara-saudara, mengapakah Israel setelah 430 tahun jadi budak? Tuhan keluarkan, Tuhan bebaskan. Lalu Tuhan kasih hukum. Karena pada saat manusia di dalam perbudakan itu, ada satu tuntutan yang tidak kelihatan di hati nuraninya. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Keadilan di dalam kekristenan itu adalah dasar Alkitab. Dasar dari sifat ilahi. Saudara kalau tidak mengerti perbedaan, cuma pakai istilah sama keadilan, pengadilan. Seluruh dunia tempat yang paling tidak adil ada tempat-tempat pengadilan tinggi. Karena manusia sudah pintar pakai istilah. Pintar pakai ayat. Saya paling takut pendeta yang kutip ayat tulis surat sama saya. Karena selalu dia membendung dirinya dari motivasi yang jelek. Pakai ayat tutup. Saya tidak akan menguraikan kalimat ini. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak pengalaman selama 50 tahun melayani. Menjadikan saya peka sekali mengetahui. When you read this, when you say that. What is beyond that? What is behind that? Di belakang layar itu apa? Saudara-saudara, pengadilan tinggi berarti korupsi tinggi. Pengadilan tinggi
Berarti orang yang mengerti hukum tinggi tapi tidak pernah mau menjalankan sungguh-sungguh. Itu namanya pengadilan tinggi. Tempat yang melawan keadilan yang paling berat adalah tempat pengadilan yang paling tinggi. Hukum yang paling ketat dilakukan untuk mengketatin orang lain daripada dasar seseorang yang tidak mau melayani hukum dan tidak mau mentaati hukum. Jadi ahli-ahli hukum itu adalah orang-orang yang sendiri tidak mau keadilan. Orang yang mengetahui bagaimana mengekang orang lain, bikin peraturan-peraturan, bikin semua takut kepada dia, tapi dia sendiri lolos. Itu ahli hukum. Ahli hukum adalah orang yang mengerti hukum, melanggar hukum, akhirnya tidak usah dihukum. Makin melanggar, makin tidak usah dihukum, itu makin ahli. Kita harus mengetahui inilah manusia. Sebab itu subjektivitas pribadi-pribadi yang memakai kebebasan-kebebasan itu adalah orang-orang kejatuhan. All the fallen people, the descendant of the fallen Adam. Turunan daripada Adam yang jatuh. Keturunan daripada Adam yang sudah jatuh. Semua adalah keturunan kejatuhan. Memakai subjektivitas individu dan kebebasan sendiri untuk membuat hukum. Dengan hukum ini mati kau, taat kau, ikat kau, dibatas kau, dihukum. Saya pakai ini untuk mengekang kamu. Itu namanya hukum. Tetapi hal ini tidak terjadi pada kitab suci. Karena yang membuat hukum itu Tuhan. Yang bikin hukum itu bukan orang yang jatuh di dalam dosa. Hukum itu diberikan pertama sesudah manusia 430 tahun dibelenggu. Di dalam perjanjian lama sebelum hukum tiba ada 400 tahun gap. Allah tidak menghirau manusia. Tidak menggobris kaum pilihan. Membiarkan mereka di kesusahan. Sesudah itu baru memberikan hukum perjanjian lama. Demikian perjanjian baru sebelum Yohanes Pembaptis datang ke dunia. Allah membiarkan orang Israel dibelenggu 400 tahun lagi. Ditindas, dianiaya, dijajah. Dipermainkan oleh imperialisme daripada Romawi. Dan kerajaan-kerajaan besar yang lain. Setelah selesai 400 tahun tidak ada nabi. Baru Tuhan kirim Yohanes Pembaptis. Musa diberikan setelah 400 tahun lebih. Orang Israel dibelenggu. Yohanes Pembaptis diberikan setelah 400 tahun tidak ada nabi. Ini semua cara Tuhan bekerja. Kadang-kadang Tuhan membiarkan. Membiarkan apa? Membiarkan engkau rasa tidak ada Tuhan. Terserah. Membiarkan engkau rasa itu ateisme yang benar. Terserah. Tuhan tidak akan menjadi tidak ada. Hanya karena engkau merasa dia tidak ada. Tuhan tidak akan menjadi ada. Hanya karena engkau percaya dia ada. Keberadaan Tuhan tidak tergantung reaksi manusia terhadap mengakui dia ada atau tidak ada. Keberadaan Tuhan tidak tergantung manusia membuktikan dia ada atau membuktikan dia tidak ada. Keberadaan Tuhan adalah sebabnya manusia beriman atau tidak. Sebabnya manusia mengaku atau tidak. Sebabnya manusia berbukti atau tidak. Tetapi bukan akibat bukti. Bukan akibat percaya. Allah membiarkan orang Israel ditindas. Lalu selama 400 tahun itu. Apakah masih ada iman di hati mereka? Apakah masih orang mewarisi tradisi daripada janji Allah kepada Abraham? Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. The God of Abraham, Isaac and Jacob is the God who keep the testament. Keep the covenant. Keep the promises. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang memberikan firman, memberikan janji. Yang ikat janji, sekali lagi di bahasa Ibrani janji itu dua istilah yang berbeda. Satu sepihak, yang satu dua pihak. Aku janji mencintai engkau sampai mati. Itu janji sepihak. Sekarang pergi ke tataran sipil. Pak, tanda tangan. Aku janji menikahi kamu. Itu dua pihak. Janji sepihak itu satu promise. Janji dua pihak itu covenant. It takes two parts to
two party to sign, to promise. Lalu Allah yang berjanji kepada Abraham, sekarang tinggal diam 400 tahun. 400 tahun dia diam, tidak muncul, tidak bicara apa, tidak kirim orang, tidak berkata apapun kepada siapa. Setelah 400 tahun, pengeluhan daripada semua budak-budak yang angkat batu yang berat, yang dipukul-pukul, mengeluh, God, where are you? Lalu Tuhan mendengar keluhan Israel, dia turun karena dia ingat janji dengan Abraham. Dia memanggil Musa dengan susah payah keluarkan Israel. Lalu berkata, say to the Pharaohs, let my people go. They will worship their God in wilderness. Pergilah, masuk ke dalam istana, beritahu kepada Firaun bahwa biarkan umatmu pergi, biar mereka bebas dan menyembah Tuhan mereka Yehova di padang belantara. Apakah Yehova di padang belantara? Apakah Yehova tidak di dalam istana dari Firaun? Mengapa biar mereka pergi? Pergi sampai di luar kota, sampai di luar negeri, sampai berada di padang belantara untuk menyembah Tuhan di sana. Tuhan bukan tidak tahu kalau di tanah Mesir sudah banyak Tuhan-Tuhan palsu. Sudah banyak dewa-dewa palsu yang pakai emas, yang begitu mewah, yang begitu hebat. Bagi Tuhan, that is nothing. Saudara-saudara jangan lupa, perjanjian baru sama. Pada saat Herodes jadi raja di Yerusalem. Saudaranya jadi raja di Galilea. Lalu ada lagi raja di lain tempat. Mereka berbagi-bagi daerah-daerah untuk menjadi tempat penguasaan mereka. Tuhan turunkan roh kepada Yohanes Pembaptis di padang belantara. Herannya, gedung bait Allah yang megah emas, atasnya itu dilapis emas sampai 20 km, 25 km di luar Yerusalem. Melihat cahaya refleksi matahari yang mensilaukan mata. Pedagang-pedagang unta sebelum sampai di Yerusalem, 25 km sebelum sampai, sudah melihat atap itu. Saudara-saudara, Monas dikasih emas ini cuma kopi saja. Sebelum ini 2000 tahun, bait Allah yang didirikan oleh Herodes sudah pakai emas melapis atap yang besar di atas. Bukan 25 kilo, bukan 45 kilo seperti ke Monas. Ribuan kilo. Dan bait Allah didirikan dengan dinding, dengan batu yang lebih besar, berat 1 kali daripada piramida. Piramida memerlukan setiap batu 2500 kilo. Bait Allah yang didirikan oleh Herodes setiap batu 5000 kilo. Tempat yang begitu megah, begitu mulia, begitu mewah, begitu mahal. Roh Allah tidak ada di dalam. Roh Allah ada di padang belantara kepada seorang yang dianggap gila. Pakaiannya tak karu-karuan. Kulit unta. Makannya tak karu-karuan. Tidak higienik. Makannya itu adalah belalang. Minumnya itu adalah madu. Dia tidak ngerti apa itu bakmi goreng. Apa itu kue tiaw. Apa itu saksang. Dia tidak tahu apa itu namanya makanan-makanan timlo atau gudeg Jogja. Taunya cuma makanan belalang. Orang gila. Saudara-saudara, terlalu banyak orang yang tidak gila, maka dunia ini gila semua. Satu orang gila menggempakan seluruh. Dia mana? Di padang belantara. Lukas pasal 3 mengatakan pada waktu ini jadi raja, itu jadi raja, itu jadi. Anas dan Kayafas menjadi pemimpin daripada orang beragama. Dia adalah penghulu daripada imam-imam. Roh Allah turun, keberkatan firman Tuhan turun di padang belantara kepada Yohanes Pembaptis. Musa berkata, let my people go. Not here, not in your palace, not your kingdom, not in Egypt. Let my people go to the wilderness and they will worship their God there.
Saya takut gedung gereja kalau sudah jadi Tuhan tidak ada di situ. Lalu kita hanya memegang gereja luar biasa bagusnya. Saya beritahu kali lagi. Hadiah Allah kepada gereja yang paling kecil yaitu gedung yang bagus. Hadiah dari Tuhan yang paling besar adalah Kristus, Roh Kudus dan firman-Nya. Amin. Kalau tidak ada firman, gedung itu cuma 4 dinding saja. Kalau tidak ada Roh Kudus, itu agama hanya menjadi upacara saja. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, hanya organisasi saja. Orang yang masuk gereja Reform Injil selalu mau koreksi. Di sini kurang organisasi, kurang administrasi. Sekali lagi dengar. Semua gereja yang paling kuat organisasi di seluruh dunia, semua merosot. Saya tidak pernah katakan organisasi tidak penting. Tapi tidak perlu mempentingkan organisasi seperti apa yang kau pikirkan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada gereja ini. Engkau tidak pentingkan. Engkau terus ribut dalam hal yang kecil. Pada satu hari Tuhan sudah marah. Ambil yang paling penting. Biar kau berorganisasi, bergedung besar, beradministrasi kuat. Tapi Roh Kudus meninggalkan. Firman meninggalkan. Yuk hancur. Organisasi paling kuat di Anglican, di Katolik, di Presbyterian. Presbyterian sudah kehilangan 2 juta anggota di dalam 50 tahun. Bukan saja tidak mendapatkan anggota baru melalui penginjilan. Yang lama semua hilang terus di Amerika. Dan sekarang yang mendapatkan anggota adalah orang yang katanya mempunyai kuasa Roh Kudus. Tapi palsu. Ajarannya salah, rohnya bukan dari Tuhan. Akibatnya perjinahan, penyelewengan, dan korupsi ada di gereja lebih menakutkan dari di luar. Saya sangat sedih melihat zaman sekarang ini. Dan saya harap ada orang kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Saudara-saudara, kita teruskan. Mengapakah perjanjian lama? Sudah ada kerajaan paling besar. Sudah ada istana paling megah. Sudah ada piramida yang paling tinggi. Sudah Firaun yang berkuasa. Tuhan berkata, my people should not be here. Let my people go out from Egypt. Karena ini akan dirobohkan. Kerajaanku akan dirikan mulai dari nol. Dari tidak ada apa-apa. Dari tidak ada uang, tidak ada organisasi, tidak ada apa. Tapi ada seorang pemimpin yang dipimpin, dipilih, diturunkan Roh Kudus kepada dia. Musa. Perjanjian baru sama. Pada waktu ada raja, ada kaisar, ada Herodes, ada penghulu daripada imam. Di Yerusalem Tuhan mengatakan, pergi ke padang belantara. Di situ Rohku turun kepada seseorang yang tidak ngerti apa-apa. Dia cuma tahunya Roh Kudus dan firman. Yohanes Pembaptis. Dan di situ engkau akan mendengarkan firman dan kalimat yang lebih besar daripada kalimat yang kau kira bisa dengar di bait Allah. Bertobatlah kamu, kalau kerajaan Allah sudah dekat. Kalimat ini tidak ada di dalam Alkitab. Ini bukan homiletik. Ini tidak Alkitabiah. Orang-orang yang masih terikat oleh semua pikiran daripada Amerika. Kira kalau belajar di situ dapat S3 bisa jadi hamba Tuhan yang baik. Tidak akan mengerti gerakan ini. Dan saya berkata kepada saudara, gerakan ini baik-baik kerjakan menurut apa yang Tuhan pimpin. Akan membuat pemimpin-pemimpin di Amerika besok jadi malu. Ini semua kalimat-kalimat yang tidak senang didengar oleh orang-orang yang terlalu menyembah barat-barat. Oh, doktor dari barat. Kritik silakan. Banyak orang kritik tapi mereka takut. Sambil kritik Yohanes Pembaptis, sambil takut. Yohanes Pembaptis tidak ada senjata, tidak ada backing, tidak ada uang, tidak ada apa. Tidak ada konglomerat yang membantu dia. Tapi tidak ada orang berani menggoncang dia. Karena apa? Dia ada roh. Dia ada Tuhan Allah menyertai dia. Boleh dipenggal kepalanya. Ribuan tahun kemudian tidak ada orang mengingat Herodes. Semua mengingat Yohanes Pembaptis. Musa boleh dianiaya. Firaun boleh tidak dengar. Tapi Firaun mempunyai roh dari Tuhan. Dan Firaun akhirnya menjadikan orang-orang budak menjadi kerajaan terbesar. The kingdom of God. Or the kingdom of this earth will become the kingdom of our God and of His Christ. Di mana Firaun? Habis. Saya percaya setelah orang Israel keluar daripada Firaun, keluar dari Mesir, Mesir sudah
ditentukan untuk merosot dan hancur, akhirnya sama sekali tidak ada di bumi. Yang tinggal cuma mumi-mumi. Yang tinggal cuma artifak-artifak, Tutankhamun, piramida. Tapi tidak ada kuasa apa. Tetapi firman yang turun ke Musa 10 hukum sampai sekarang masih dibicarakan dengan ketat. Firaun tidak pernah mikir itu. Dan Musa tahu. The word of God is eternal. Minggu lalu saya berkata 2 hal. Pertama, pada saat dibelenggu 400 tahun. Ada tuntutan sedalamnya ada hati nurani. Yaitu kita perlu keadilan. Di mana ada keadilan? Di mana ada kuasa? Di mana ada hukum? Di Firaun ada hukum. Di Mesir ada hukum. Tetapi Mesir punya hukum adalah hukum untuk menindas kita. Hukum untuk memfaedakan Firaun. Hukum ketidakadilan. Dan dipakai oleh pengadilan, oleh penjara. Kita kalau tidak kerja berat dimasukkan penjara. Itu hukum mereka. Saudara-saudara, Tuhan memberikan hukum setelah manusia ditindas 430 tahun. Orang yang menindas tidak pernah sadar perlu keadilan. Orang yang kaya tidak mempunyai pengertian perlu kesamarataan. Orang yang hidupnya enak-enak tidak pernah mengetahui apa namanya perasaan ditindas. Dia cuma mengetahui bagaimana memelihara kekayaan sampai jangan dicuri, jangan dirugikan, jangan diambil. Itu yang dipentingkan. Maka Friedrich Nietzsche di dalam banyak hal yang saya tidak setuju. Dia ada satu kalimat yang cukup baik. Banyak hukum itu ditentukan oleh orang keras demi membela faedah diri sendiri untuk menekan orang miskin. Tetapi orang miskin juga mengharapkan ada hukum untuk membatas orang kaya sehingga tidak terlalu memihak kepada orang di atasan. Mereka juga meminta sesuatu hak untuk membela diri. Maka hukum itu sudah menjadi alat untuk diperalat oleh orang-orang. Orang kaya yang bisa memakai pengacara, dia memutarkan hitam menjadi putih, memutarkan yang salah menjadi benar, memutarkan yang rusak menjadi baik. Dan orang yang benar-benar tidak bersalah karena tidak ada uang memakai pengacara yang baik, akhirnya dia bagaimanapun hitam itu jadi putih-putih jadi hitam. Dia tidak pernah bisa membereskan diri. Itu sebab dunia perlu hukum dari Tuhan Allah. 10 hukum beda dengan semua hukum di dunia. Karena 10 hukum lepas dari subjektivitas manusia. 10 hukum lepas daripada memihak lapisan apapun. 10 hukum bukan hasil daripada otak sesudah manusia jatuh. 10 hukum bukan hasil dari keturunan Adam. 10 hukum adalah dari takhta Tuhan untuk setiap orang di dunia. Amin. Itu sebab engkau sekarang berada di bawah Tuhan. Orang-orang Injilis selalu memikirkan Injil itu penting sekali maka hukum ditiadakan. Hukum adalah dasar untuk kita mempersiapkan hati menerima Injil. Hukum Taurat adalah guru kindergarten untuk membuka pikiran kita untuk mempersiapkan pelajaran lebih tinggi. Hukum Taurat tidak boleh ditiadakan di dalam keseluruhan dari pengertian komprehensif seluruh firman Tuhan. No way to reduce, to abolish, to divert the significance of the totality of the word of God. Tidak boleh kita memisahkan, mengkurangin, mencairkan, atau menghapus sebagian daripada keseluruhan pengertian firman Tuhan secara komprehensif. Dan hukum itu adalah sebagian dasar. Memang hukum itu tambahan. Berarti hukum bukan berada dalam rencana Tuhan yang kekal. Sekarang saya tanya. Hukum dari manusia kenapa ditegakkan? Karena menemukan kekacauan, maka perlu untuk pengaturan. Kalau sudah masyarakat terjadi kekacauan, wah cilaka. Kalau begini tidak bisa. Mesti ada yang memegang, ada yang mengatur, ada yang menguasai, ada yang memerintah. Maka hukum selalu terjadi sesudah kekacauan itu ditemukan. Hukum selalu terjadi setelah penyelewengan itu sudah dilakukan. Maka sekarang kita pikir, kalau begini kacau dong. Tidak bisa dong. Mesti ada yang mengkekang. Ada yang membatas.
maka hukum itu sudah menyusul keberadaan dosa. Sins, transgressions, transgression all are prior to the law to constrain. Hukum itu untuk membatas, mengatur, untuk memimpin, untuk menghakimi. Itu selalu sesudah dosa terjadi, baru disusul. Saudara, demikian juga hukum Tuhan Allah diberikan setelah Adam berdosa. Hukum Tuhan Allah diberikan setelah orang Kristen atau anak Tuhan itu dianiaya. Hukum itu perlu ada, karena tanpa hukum itu dunia akan kacau sekali. Tetapi hukum diberikan untuk menyatakan kehendak Allah, bukan kehendak raja. Raja-raja mendirikan hukum hanyalah untuk memimpin dan menindas rakyatnya, supaya lebih taat dan lebih gampang diperintah oleh dia. Di dalam bidang hukum, satu penerobosan paling besar yaitu Magna Carta. Magna Carta di Inggris itu menjadi sesuatu contoh yang paling baru. Contoh yang paling modern dalam seluruh alam semesta, khususnya dunia manusia. Yaitu raja pun harus taat hukum. Semua 1, 2, 3. Raja pun harus taat hukum. Tidak ada satu orang boleh lepas daripada mentaati hukum. Jikalau di belakang siapapun tidak ada yang mengikat dia akan menjadi diktator. Maka rakyat itu akan menjadi dirugikan. Rakyat dirugikan oleh diktator hanya karena di belakang diktator tidak ada yang mengikat. Seorang yang mengajar sebagai profesor postdoctorate study di Beijing mendapatkan beasiswa melalui pertolongan Samuel Link. Datang ke Washington DC menjadi murid di Reform Institute kira-kira pada tahun 99. Saudara-saudara, waktu dia menjadi murid di situ 2 minggu, dia mempelajari kekristenan. Dia belum Kristen. Belum Kristen, tapi seorang profesor untuk mendidik orang setelah doktorat. Jadi dia tinggi sekali. Dia cetak buku tentang hukum, tentang konstitusi, tentang pembahasan daripada filsafat itu. Dicetaknya itu 2 juta jilid untuk diedarkan kepada semua universitas di seluruh Tiongkok. Orang ini bilang sama saya, Pak Stephen Tong, saya datang belajar. Saya mau mengetahui kekuatan kekristenan sebenarnya dari mana. Saya sangat kagum. Hanya negara-negara Kristen yang kuat membasmi korupsi dan mempengaruhi dunia yang bukan Kristen. Lee Kuan Yew bukan orang Kristen. Singapura bukan negara Kristen. Tapi Lee Kuan Yew belajar di Inggris. Dan Inggris adalah negara Kristen. Kekuatan itu dari mana? Setelah 2 minggu, saya hari itu membahas tentang Sorokin, social dynamic. Saya membahas tentang itu Toynbee. Saya membahas tentang Spengler, the decline of West. Saya mengajar tentang kebudayaan pada kebobrokan di mana dan sebagainya. Kebudayaan, hukum, kultur. Setelah 2 minggu dia berdiri mengatakan, saya akan menyatakan diri sebagai orang Kristen, tapi bukan sekarang. Saya tanya kenapa? Dia bilang untuk mempengaruhi negara yang bukan Kristen itu di Beijing, saya kalau langsung pakai nama saya Kristen, buku saya tidak dicetak. Maka saya sengaja tidak pakai nama Kristen, supaya buku saya terus dicetak dan mempengaruhi pelan-pelan. Saya janji sama Pak Stephen Tong, setiap bulan saya bikin 2 makalah dan mensisipkan semangat Kristen secara samar-samar untuk pelan-pelan mempengaruhi seluruh negara Tiongkok. Maafkan kalau saya sekarang belum ambil keputusan dibaptiskan. Saya bilang, saya mengerti. Naaman pulang ke negerinya sendiri. Belum menjadi orang yang percaya kepada Yehova. Nikodemus setelah ketemu Yesus Kristus, dia sebelum mati baru Kristen. Dan waktu itu dianiaya, sebelumnya dia tetap menjadi orang Farisi. Engkau adalah macam seperti itu. Saya mengerti. Beberapa tahun yang lalu, dia suruh orang beritahu sama saya. Dia masih beriman kepada Tuhan. Dan dia tetap menjalankan apa yang dia janjikan. Di Washington DC dia berdiri dan berkata, apa menjadi kesulitan agama? Apa menjadi kesulitan politik?
Apa yang menjadi kesulitan kemudian di Tiongkok adalah sejak the first emperor 2216 tahun yang lalu sampai pada matinya Mao Zedong. Gejala satu yang sama, tidak pernah lepas dari Tiongkok. Tidak ada Allah yang tertinggi di belakang raja-raja. Tidak ada Allah yang maha kuasa di belakang kaisar-kaisar. Jadi kalau sebelum kaisar menjadi raja, mereka berusaha untuk mendatangkan diri kepada rakyat untuk menyenangkan semua. Setelah mereka menjadi raja, mereka pakai kekuasaan di tangan mereka tanpa batas. Mau bunuh siapa, mau hidupkan siapa, mereka bebas mutlak. There's no supreme God behind the ruler of China, behind the emperor of China. So they got the absolute power to kill whom they want to kill. That is the real sickness of the Chinese culture. So China needs God. Itu sebab orang Tionghoa memerlukan Allah. Negara Cina memerlukan Tuhan Allah. Seorang lain berdiri. Silakan kalimat itu sekali lagi. Apakah engkau berarti agama Kristen boleh diperalat oleh Tiongkok? Dia bilang, maafkan, itu bukan maksud saya. Mungkin kamu bisa salah interpretasi. Tapi saya berkata, betul-betul sungguh perlu Allah yang hidup. Bukan Allah sebagai sesuatu yang menakut-nakuti manusia. Saya mengerti dia. Saya tahu dia akan menjadi anak Tuhan kaum pilihan yang sekarang sementara belum muncul. Sampai sekarang saya masih doakan dia. Seorang profesor post-doctorate study yang sudah menemukan ciri khas kenapa Tiongkok tidak beres. Mengapa Inggris beres? Inggris negara yang kecil. Sampai Ratu Elizabeth pertama. Barulah pertama orang Inggris mengerti pakai garpu. Jangan kira Inggris agung. Saudara-saudara. Dan diimpor dari Perancis. Maka orang Perancis sampai sekarang masih menghina Inggris. Orang Perancis selalu menganggap dunia ini berpusat pada Paris. Perancis adalah yang paling hebat. Yang ekspor demokrasi, yang bikin seluruh dunia maju. Perancis pada waktu melihat Amerika lepas dari Inggris. Dia tepuk tangan. Karena dia tidak mau Inggris yang merajalela. Maka dia kirim itu The Goddess of Liberty. Di New York. Membuktikan aku merayakan kemerdekaanmu. Lepas daripada Inggris. Inggris nothing. Tapi saudara-saudara. Negara Inggris yang kecil. Yang tidak ada kuasa. Akhirnya mengapa bahasanya Inggris selalu ada di seluruh dunia. Sekarang engkau di Indonesia cari siapa saja. Anak SMA. Anak universitas. Good morning. Dia menjawab apa itu? Tidak ada itu. Dia menjawab good morning. Inggris menjadi bahasa internasional. Kenapa? Karena negara itu mempunyai kunci akhirnya menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kuncinya itu adalah makna carta. Makna itu besar. Carta itu chapter. The big chapter berarti satu konstitusi yang memulai satu hal. Yaitu raja pun takut kepada hukum. Saudara-saudara. Jikalau raja tidak usah takluk kepada hukum. Dan dia bikin hukum untuk seluruh rakyat takut kepada dia. Itu negara hancur. Nah, makna carta menjadi satu permulaan seluruh sejarah manusia. Mulai kembali kepada hukum. Kembali kepada hukum. Dan kembali kepada hukum bukan mulai dari makna carta. Mulai daripada 10 hukum. Pada waktu raja-raja Israel ditabiskan. Yang mentabiskan adalah imam. Berarti tidak boleh ada raja yang lebih besar daripada hamba Tuhan. Meskipun secara politik engkau di tempat yang tinggi. Tapi yang membuat engkau duduk di situ adalah imam yang tabiskan engkau. Urapan itu dari Tuhan. Melalui tangan imam. Yang kelihatan lebih rendah dari kamu secara sistem masyarakat. Tapi rohaninya engkau harus taat kepada hukum melalui berkat daripada imam. Ini adalah di dalam kitab suci. Ini tidak ada di dunia. Kalau dunia ada makna carta karena ikut kitab suci. Saudara-saudara. Tanpa firman Tuhan. Hidup bersandarkan roti saja itu seperti binatang.
Tanpa Tuhan yang memimpin jalan, manusia anggap diri hebat itu adalah orang bodoh. Tuhan memberikan hukum kepada Musa. Dan Musa harus naik ke atas gunung 40 hari. Tidak makan. Menanti firman Tuhan. Menanti petunjuk Tuhan. Hari ini adalah introduksi kedua daripada 10 hukum. 10 hukum diberikan berbeda dengan manusia. Karena hukum-hukum manusia ditentukan oleh manusia yang berdosa. 10 hukum ditunjukkan oleh Allah yang suci. Allah menurunkan 10 hukum kepada manusia. Karena Allah adalah Allah yang memiliki seluruh umat manusia. Kalau semua hukum didirikan oleh orang berdosa keturunan Adam, maka 10 hukum diturunkan Tuhan Allah kepada setiap orang yang berdosa. Mendengar suara dari Allah yang tidak berdosa. Ini bedanya. Bukan saja demikian. 10 hukum diturunkan dengan keadaan yang sangat-sangat berbeda. Yaitu dia turunkan dalam keadaan yang menakutkan. Keberadaan Allah, kuasa ilahi, dan kehormatan yang tertinggi dinyatakan. Alkitab mengatakan gunung Sinai berasap. Bumi bergoncang. Gempa bumi terjadi. Dan suara nafiri tertiup dengan keras didengar oleh semua manusia sekitar situ. Dan Tuhan berkata, mandi, bersihkan tubuhmu, dan keliling di pinggir gunung. Tidak boleh dekat. Barang siapa yang mendekat, batas yang ditentukan. Barang siapa yang dekat, barang siapa dia. Tidak peduli dia manusia maupun binatang akan dimatikan oleh Tuhan. Berarti dalam keadaan menakutkan. Saudara-saudara jangan lupa, hukum itu selalu menakutkan. Semua hukum-hukum konstitusi bikin manusia takut. Ini ada satu psychological influence di dalam arsitektur. Saudara lihat pengadilan tinggi di seluruh dunia. Bentuk daripada bangunannya bukan horizontal, selalu vertikal. Pengadilan tinggi di Indonesia di mana? Mahkamah Agung di mana? Di pinggirnya. Itu apa itu? Di istana kan? Itu tiang-tiangnya kurang tinggi sedikit. Dan paling cilaka itu ada bangunan itu ada dasar yang terlalu nonjol. Sehingga tidak membuat manusia rasa takut. Nah ini sekali psikologi. Tetapi Supreme Court di Washington DC betul-betul mempunyai pengertian psychological impact to the archaeological function. Di belakangnya daripada itu Parliament House ada Supreme Court. Saudara yang pernah melihat Supreme Court di Amerika coba angkat tangan. Siapa yang pernah tahu? Perhatikan itu. Itu tangga-tangga anak tangga naik begitu tinggi. Bikin kamu melihat sebelum sampai di tempat engkau mau diadili, engkau sudah harus naik tempat yang tinggi. Di Jakarta tidak ada, ini sayangnya. Lalu sudah sampai di sini, engkau mau masuk pintu, engkau melihat tiangnya itu proporsinya jauh lebih tinggi daripada semua proporsi daripada bangunan gereja di seluruh dunia. Saya pertama kali melihat itu, saya lihat ini proporsi tidak benar. Orang yang pernah belajar arsitek tahu ada golden rule. Ada golden rule itu berapa panjang, berapa tinggi itu ada prinsipnya. Tapi ini seperti terlalu tinggi. Lebih tinggi daripada biasa. Lambat laun saya mengerti. Itu ada psychological impact. Psychological effect on architectural function. Mengapakah negara Amerika waktu membangun ibu kota. Mereka berdebat lama. Pakai arsitektur apa untuk membangun kota ini. Orang Amerika tidak mau tiru Eropa semua. Orang Amerika mereka sekarang lepas dari Inggris. Mereka mau independen. Mereka mau menjadi berkat dari segala bangsa di seluruh dunia. Menjadi contoh dari demokrasi dan sebagainya. Mereka boleh pilih cara India. Boleh pilih cara arsitektur Tiongkok. Boleh pilih cara Aztec. Boleh pilih cara-cara daripada Afrika. Boleh pilih cara-cara dari Babilonia. Boleh pilih cara-cara tiang daripada Mesir yang kuno. Tapi akhirnya mereka berdebat-debat lama di Washington DC. Akibatnya adalah pilih gereja menjadi contoh. Gereja yang mana? Gereja yang kuno. Kapan? Kira-kira zamannya Socrates sebelumnya dan sesudahnya.
Pericles, Phidias, Socrates, Demokritos, Heraklitus. Semua zaman-zaman di mana Greka yang kuno itu, bangunan-bangunan itu dengan beberapa hal. Satu hal yaitu tiang-tiang yang membuktikan mereka mempentingkan demokrasi dari segala pihak dianggap sama. Tiang Greka itu benar. Dan tiang Greka itu ditutup dengan satu topi. Dan topi itu ada 3 macam. Macam pertama namanya doris. Sangat sederhana. Seperti apa yang dipakai di Museum Gajah. Kedua, ada topi Ionika. Ini seperti sesuatu buku yang terbalik gulungan yang menutup tiang itu. Ini yang saya pilih untuk menjadi gereja kita. Karena itu bentuk begini seperti kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Maka saya pakai Ionika. Memang orang Greka tidak ada pikiran itu. Tapi saya memakai itu karena interpretasi saya adalah firman diturunkan dari surga. Kita pakai untuk gedung kita. Lalu ketiga, Korintus yang berkembang ke atas menjadi satu kemewahan yang menuju ke atas. Bagi saya itu terlalu nyorok dan terlalu sombong. Itu terlalu antroposentris, saya tidak pakai. Pakai yang kitab suci turun dari atas ke bawah gulung menutupi. Lalu pilar itu mewakili rasul. Pada waktu orang Amerika mengambil keputusan untuk membuat semua gedung paling penting pemerintahan itu, mereka akhirnya pilih setelah debat lama tipe Greka untuk membuktikan rakyat harus dihormati. Demokrasi mulai daripada Athena. Maka di situ mereka memilih. Tidak heran engkau pergi ke Amerika, kenapa White House tipe Greka? Kenapa Parliament House tipe Greka? Kenapa Supreme Court tipe Greka? Kenapa itu semua instansi pemerintah yang paling penting itu tipe Greka? Karena mereka memiliki konsep ini. Nah saudara-saudara, Supreme Court di Washington DC telah menjadi satu contoh yang paling baik di dunia. The distance between man and heaven, between man and God, between up and down makes you fearful. Bikin engkau rasa takut. Karena engkau sekarang menghadapi sesuatu tanggung jawab kepada Tuhan, kepada tempat yang tinggi. Nah saudara-saudara, 10 hukum adalah seperti ini. Karena 10 hukum diturunkan dari atas, bukan dibikin di bawah. Semua konstitusi, semua hukum itu dibikin di bawah. Dibikin oleh manusia, oleh pemerintah, oleh orang-orang. Orang kuat menindas orang yang lemah pakai hukum. Orang lemah sudah berontak, menghukum orang tua, orang yang tinggi, mereka pakai hukum. Hukum daripada Louis ke-16 yang dipenggal kepala di bawah guletin dengan istrinya namanya Marie Antoinette yang tidak pernah tahu kesusahan rakyat. Cuma tahunya terima pajak sebanyak mungkin untuk kemewahan dia sendiri. Membencikan rakyat. Marie Antoinette yang pada waktu kecil sekali berada di Vienna. Setelah mendengarkan Mozart umur 7. Main piano di dalam istana Vienna. Panggil dia duduk di atas pahanya. Lalu tanya, engkau besar mau apa? Dia jawab, aku besar mau menikah sama kamu. Marie Antoinette seorang princess yang kaya, yang enak, yang cantik, yang mewah, yang hormat sekali. Akhirnya menikah dengan Louis ke-16 ke Prancis. Lalu dia diberikan kemewahan luar biasa. Di Versailles khusus dibangun satu opera house untuk dia. Opera house itu dihias dengan emas dan 360 tempat duduk. Hanya orang yang diundang paling elit yang boleh masuk. Itu opera house sekarang terbuka untuk orang yang boleh menonton. Dan Maria Antoinette yang begitu kaya, tak pernah tahu susah. Dia cuma tahu, ayo terima pajak lebih banyak. Terima pajak lebih banyak. Supaya saya boleh lebih mewah. Itu istana didirikan oleh engkongnya dari suaminya. Louis ke-14, the Sun King, memakai pajak 40% dari seluruh kas negara untuk satu istana, untuk satu raja. Dan cucunya menikah dengan Marie Antoinette daripada kerajaan dari Vienna. Waktu itu
menjadi salah satu kerajaan paling kaya di dunia. Tidak pernah susah. Pada waktu dia minta tambah pajak karena saya perlu uang lebih banyak. Seorang pejabat mengatakan, Ratu, tolong jangan bicara pajak lagi. Rakyat sudah terlalu miskin. Mereka tidak ada uang beli roti. Mereka makan roti pun tidak bisa. Kalau kita terus menindas mereka, kalau berontak, kita akan mati. Jangan bicara ini sama saya. Saya banyak urusan belum beres. Tidak usah tambah beban ke berpikiran saya. Kalau mereka tidak ada roti, suruh makan kue tar. Kue tar lebih mahal. Tapi dia tidak tahu. Dia cuma tahu kalau waktu makan, itu meja itu ada makanan macam-macam. Ada roti, ada kue tar, ada apa. Kalau ada roti boleh pilih kue tar. Tidak usah ributin saya. Kalau mereka ada roti, suruh beli kue tar saja. Pilihan banyak kok ribut-ribut. Kalimat itu didengar. Iya. Yang jawab tidak bisa apa-apa. Tapi disebarkan ke rakyat. Rakyat benci dia sampai ke dalam tulang sumsum. Pada tahun 1789, Marie Antoinette ditangkap. Semua orang yang tidak ngerti susahnya rakyat, cuma taunya mewah sendiri. Akibatnya selalu cilaka. Orang kaya jangan sombong ya. Kalau orang yang terlalu miskin ditindas sampai tidak ada jalan lagi, sudah berontak. Kuletin menanti engkau. Ditaruh di dalam penjara. Dia marah-marah, kenapa di sini? Tidak ada orang mau dengar lagi kemarahan dia. Kemarahan dia bikin takut orang pada waktu dia di atas tata. Setelah dia turun dari tata, tidak ada orang mau gobris. Dia nangis, engkau marah, silakan. Sampai marah, sampai mati, tidak ada orang gobris. 4 tahun kemudian, 1793, orang Paris keluarkan suaminya, keluarkan dia, raja besar di Perancis, ditaruh di Place of Concord. Sekarang kalau saudara ke Perancis, ada hotel yang kuno, yang di tengahnya jalan yang panjang, di ujung jalan ada gereja Magdalena dengan tiang-tiang gereja. Dan di depannya itu ada satu tempat yang luas sekali. Itu disebut sebagai tanah kelahiran daripada satu demokrasi seluruh dunia. Di situ dipasang guletin dengan pisau yang tajam dari atas, pakai tali ditahan. Waktu tali dilepaskan, pisau yang lebih daripada mungkin 300 kilo itu jatuh syat dari atas ke bawah. Dan kepala ditaruh di situ. Dok, putus. Marie Antoinette dibunuh. Prancis Louis XVI dibunuh. Saat itu sampai sekarang tidak boleh ada raja lagi. Rakyat yang menjadi tuan rumah di Perancis. Itu namanya demokrasi Perancis. Saudara-saudara sekalian. Dengan demikian mulai hari itu rakyat merajalela. Waktu raja mendirikan hukum untuk mengikat akan rakyat. Rakyat cilaka, sengsara. Waktu rakyat merajalela membuat hukum, semua orang besar itu menjadi cilaka dan dikuasai. Tapi 10 hukum dari Tuhan sama sekali berbeda. Bukan manusia pakai hukum untuk mengikat manusia yang lain. Bukan manusia memakai hukum untuk menindas manusia yang rendah. Tapi Tuhan sang pencipta langit dan bumi memberikan hukum untuk menjadi bahagia bagi masyarakat. Di mana masyarakat memakai hukum Tuhan. Di mana negara menghargai 10 hukum dari Tuhan. Negara itu akan diberkati luar biasa. Saudara-saudara, orang-orang daripada Inggris, mereka pergi ke Amerika karena mereka mau mempunyai kebebasan. The freedom of the religion. The freedom of faith. The freedom of worshiping God. Jikalau kita memperjuangkan kebebasan beragama, jangan kira itu akan menjadi bahagia untuk selama-lamanya. Karena kebebasan beragama yang diperjuangkan oleh orang-orang yang dari Inggris ke Amerika adalah mereka beragama yang benar, ditindas oleh agama yang tidak benar. Maka mereka berjuang untuk kebebasan beragama. Tetapi kalau kebebasan beragama, sehingga manusia boleh pilih agama-agama yang tidak beres semua. Apakah itu kebebasan beragama itu kehendak Tuhan? Tidak.
Justru 10 hukum bukan menjamin kebebasan beragama. Selain aku tidak ada Allah yang lain, berarti tidak boleh berbebas agama. Saudara-saudara, kalau saudara mendengar kalimat yang kontra dari mulut saya, jangan kaget. Karena ini dari firman Tuhan. Sesuatu itu baru kita koreksi. Pada waktu Mayflower, pada waktu orang-orang yang Puritan, orang-orang Reform, mereka memperjuangkan kebebasan agama, adalah mereka yang beragama benar ditekan oleh agama yang salah. Mereka yang beragama benar dianiaya oleh agama yang salah. Maka mereka minta kebebasan beragama. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang sudah beragama yang benar memberikan kebebasan beragama kepada semua yang tidak mau taat kepada kebenaran, itu kecelakaan mulai timbul. Nah, ini terjadi Amerika sekarang. Sekarang di Amerika, sekolah negeri tidak boleh baca kitab suci. Sekarang di Amerika, sekolah negeri tidak boleh berdoa. Ini sudah melawan semua semangat yang pertama daripada orang Puritan yang melarikan diri daripada Inggris pergi ke United States. Saudara-saudara, mengapa Harvard School, University Harvard, setelah 78 tahun kemudian akhirnya perlu ada orang lain bikin Yale University? Saudara tahu Harvard? Saudara tahu Yale? Ini dua yang tertinggi. Karena Harvard didirikan untuk Tuhan. Tapi setelah 5-60 tahun kemudian seluruhnya menyeleweng akademik dan pengetahuan melebihi daripada iman. Imannya dibuang dari sekolah. Orang-orang yang tadinya mengharap sekolah itu didirikan untuk menghasilkan pendeta yang paling baik, teolog yang paling baik, filosof yang paling baik, orang yang paling pintar untuk Tuhan. Ternyata pintarnya mau, Tuhannya tidak mau. Sudah pintar, lupakan Tuhan. Mereka begitu sedih, malah mereka membentuk satu yayasan. Dirikan satu sekolah lagi untuk kembalikan ide yang asli, yaitu untuk Tuhan. Maka Yale University didirikan 70 lebih tahun setelah Harvard University. Tetapi akhirnya 100 tahun kemudian sama. Yale University hilang iman, berakademik, sekolah terbaik. Tetapi sudah tidak ada lagi iman kepercayaan kepada Tuhan. Kita punya pendeta yang pendidikan paling tinggi. Dia dapat sekolah daripada sekolah teologi reform, theological seminary. Sesudah itu ke Yale dapat master filosofi. Lalu ke Boston College mendapatkan PhD. Dia terus studi sampai dapat. Ada yang sekolah-sekolah tidak dapat apa-apa. Dia dapat gelar yang tertinggi. Tapi saya tanya dia, you pulang dari Yale, you puas nak sama profesormu? Dia menjawab, waduh luar biasa. Profesor etikaku, pengetahuan tinggi sekali, bagus sekali ngajarnya, bagus sekali. Sudah selesai, saya tanya. Kalau saya tidak tanya, kalau saya tanya itu tajam. Tajam dan kejam. Saya tanya, bagus ya profesormu ya? Bagaimana hidup rohani mereka? Oh, itu lain. Di antara 4 profesor etika saya, 3 bercerai sama istrinya, nikah sama murid yang muda yang cantik. Saya tanya dia, itu etika bukan? Ya secara akademik etika. Secara rohani tidak etika. Saya tanya, etika itu akademik atau rohani? Etika itu kelakuan atau pengetahuan? Nah di sini engkau lihat, Amerika bagus, baik, pengetahuan tinggi. Tapi something wrong with the balancing between the academic study, epistemology, understanding, spirituality, and ethics. Saya bilang, jangan dipengaruhi oleh kelakuannya. Terima juga baik-baik pengetahuan epistemologinya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan 10 hukum. Dan 10 hukum itu bukan menjamin kebebasan beragama. Karena di dalam 10 hukum itu Tuhan tidak mengizinkan engkau pergi kepada Allah yang lain. I am God. I am the true God. I am the only God. Besides me, there is no God. Saudara-saudara sekalian, kita membicarakan poin yang selanjutnya. 10 hukum diberikan dengan urutan yang tidak ada pada hukum-hukum di dunia. Yaitu hukum harus mementingkan relasi.
Yang disebut relasi di sini bukan kong kali kong cari relasi, bukan itu. Ada sesuatu penghadapan kepada dua aspek. Pertama, between man and God. Mendahului between man and man. Saudara-saudara, 10 hukum begitu rapi. 4 hukum di depan mengenal alam. Dan 6 hukum di belakang mengenai mengasihi sesamamu. Maka 10 hukum berbeda dengan semua hukum di dunia. Karena 10 hukum mementingkan relasi manusia kepada Tuhan Allah. Yang lebih penting daripada relasi antara manusia dan manusia. Kalau manusia sama manusia pintar bikin relasi. Tapi tidak ada dasar manusia berrelasi dengan Tuhan Allah. Itu hanya cari muka saja. Itu hanya pura-pura saja. Itu hanya topeng saja. Dan itu hanya sesuatu kemunafikan yang memperalat Tuhan Allah saja. Orang Kristen harus mengerti. Mengerti sumsum, tulang sumsum dari firman Tuhan. Mengerti secara datar, pengertian secara luar dari firman Tuhan. Di dalam 10 hukum Tuhan tegakkan. 4 hukum di depan menjadi fondasi, 6 hukum di belakang. 4 hukum di depan adalah bagaimana engkau mengasihi alam, bagaimana engkau hidup di hadapan Dia, bagaimana engkau mentegakkan sesuatu hubungan antar pribadi engkau yang dicipta dengan Tuhan Sang Pencipta. Kalau ini sudah ditegakkan, sudah dibereskan, baru engkau mengetahui bagaimana engkau hidup di pinggir sesamamu yang menjadi manusia. Ini yang tidak ada di hukum lain. Semua pelajaran hukum di seluruh dunia negara apapun tidak pernah menuntut akan unsur ini. Saudara-saudara, saya mengenal banyak orang yang lulusan dari sekolah hukum, banyak doktor hukum, dan saya berbicara dengan mereka. Saya menunjukkan hal ini kepada mereka. Mereka selalu senyum mengatakan, di dunia ini dah gitu-gituan. Yang dibicarakan antara manusia dan manusia. Tapi saya mengatakan, engkau Kristen, engkau rasa mungkin tidak. Manusia dan manusia relasinya beres. Kalau tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Iya sih. Kalau tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Manusia bisa main sandiwara di hadapan manusia. Orang yang ketemunya sopan, ketemunya senyum kepada kamu. Justru sangat menakutkan. Orang terus senyum, biasa senyum. Biarnya sudah kendor. Dan dia sudah biasa gini. Lalu apa yang simpan di hati engkau tidak tahu. Begitu ketemu langsung senyum. Saya dulu tidak perhatikan. Saya waktu dulu itu terlalu serius. Jadi kalau foto gini. Tapi saya menemukan ada satu rekan saya juga pendeta. Setiap kali lihat fotonya senyum. Terus saya mulai perhatikan. Gimana kok bisa? Biasanya tidak senyum kok. Tapi foto dia tidak ada satu yang tidak senyum. Satu kali semua sekolah itu sudah baris di situ. 1, 2, saya lihat dia. Dia gini. Sebelum 3, dikendorkan. Dia sudah otomatis. Dia sudah rutin. Dia sudah mekanik. Dia sudah langganan senyum. Jadi begitu 1 mau jebret, 2 dia. Pantesan saya perhatikan lagi. Waktu di foto sekali, lihat lagi. Senyum lagi. Gua tahu lu seahli senyum. You know how to smile. You know when to smile. You know to whom you smile. Dia sudah ahli. Itu senyumisme. Dia mengerti senyumnologi. Dia ahli senyum. Hebat sekali. Sehingga akhirnya kita kalau ngomong sama dia, langsung dia senyum-senyum. Saya tidak tahu apa di hatinya. Saya lebih suka orang yang mengutarakan hatinya di mukanya. Tapi sulit seorang barang mengatakan kepada saya, "Are you Chinese?" "Oh, yes, I'm Chinese. I'm Chinese by born. I'm Indonesian by citizenship." Dia mengatakan, "Okay, let me ask you a question. How come Chinese always look so nice? How come they always smile to me?" Saya mengatakan, "Don't be stupid. Don't be too happy.
Because they are always smiling. Even when they sleep, they smile. Tidur pun bisa senyum kok. Lalu engkau kira dia senang sama kamu? You are very difficult to read the hearts of Chinese by reading their face. Engkau sulit membaca hatinya melalui baca mukanya. Karena mereka mempunyai kebudayaan tinggi, mempunyai peri yang kendor, mempunyai kebiasaan yang sudah terlalu rutin. Lalu saya mengajar dia satu kalimat. Di dalam peribahasa Tionghoa ada, 知人知面不知心，画虎画皮难画骨。mau ikut? 知人 to know man, 知面 to know face, 不知心 you do not know heart. 画虎 to draw a tiger, 画皮 to draw the skin, 难画骨 difficult to draw the bone. Orang pelukis yang menggambar kuda, menggambar sapi, menggambar itu macan, langsung gambar, langsung kelihatan ini kuda, ini sapi, ini anjing, ini. Tapi suruh dia gambar tulangnya sapi, susah. Tulangnya macan, susah. Kenapa? Yang dilihat cuma kulit. Maka lihat muka gampang, lihat kulit gampang, lihat hati tak gampang. Semua 1, 2, 3. Lihat orang gampang, lihat muka gampang. Lihat kulit gampang. Ayo ikut dong. Lihat hati tidak gampang. Begini namanya 知人知面不知心，画骨画骨，画虎画皮难画骨。Itulah. Saudara-saudara. Bagaimana kita mengetahui hubungan manusia dan manusia itu beres? Kuncinya cuma satu. Takut kepada Tuhan Allah. If you have the fear of the Lord, that you will never be casual in human relationship. Tak mungkin engkau sembarangan menghadap orang. Tak mungkin tidak jujur kepada orang kalau engkau takut kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita sangat senang berkawan dengan orang yang apa dikatakan dan apa yang dipikirkan itu sama. Kita sangat tak tahu bagaimana menghadapi orang yang dikatakan sama yang dipikirkan itu berbeda 100%. Itu menakutkan. Yang dikatakan sama yang dipikirkan lain. Dari kecil mama saya berkata kepada saya, kalau bicara sama orang harus sopan. Bagaimana cara sopan? Mukamu menghadap dia, mata melihat dia. Jadi kalau sekarang saya lihat anak kecil ngomong sama dia matanya gini-gini, saya kira kurang ajar betul. Dia kalau bicara sama saya mesti lihat saya. Kalau mata lihat orang itu dan betul-betul menghadap dia, bicara terus sama dia dengan tidak pergi matanya. Itu namanya kesopanan yang sangat-sangat harus dilakukan. Tetapi Alkitab mengatakan, you always stand before your God. Engkau menghadapi siapapun engkau seperti berdiri di hadapan Tuhan Allah. Before God, I am now facing Him. Saudara-saudara, ada seorang yang khotbah sembarangan. Mendadak dia sadar, ada kamera yang melihat dia. Langsung khotbahnya bagus-bagus. Ngerti maksud saya? Ya tadi sembarangan khotbah. Loh, ada kamera mati buat. Ini nanti direkam. Ini diedar kemana-mana. Langsung dia khotbah bagus. Kan dia sadar ada kamera di situ. Jadi dia bukan hanya lihat ada orang yang dengar. Dia sadar ada orang akan melihat kamera lalu mengkritik dia. Nah dari ilustrasi ini engkau mengetahui. Bedanya seorang yang hidup beres sama hidup tidak beres. Ada pada waktu engkau sadar Tuhan sedang melihat. Apakah perbedaan Eropa produksinya dengan India, dengan Cina, dengan Afrika? Kenapa mesin yang paling baik, paling cocok, paling akurat selalu dari Jerman, dari Swedia, dari Switzerland? Kenapa? Saya tanya. Kenapa engkau tidak mau pesan mesin dari India? Lebih murah kan? Kenapa engkau tidak pesan mesin dari Tiongkok? Saya pesan mesin dari Tiongkok. Tapi yang murahan. Yang paling tinggi, yang paling tepat. Engkau pergi ke Jerman. Engkau pergi ke Switzerland. Karena apa? Itu akurasinya itu dituntut sampai poin. Supaya pabrik bisa kerja sebaik mungkin. Seakurat mungkin. Pisau daripada Solingen. Pisau yang paling baik daripada Jerman. Sekarang kadang-kadang diperbolehkan dikerjakan di Tiongkok. Tetapi yang top,
yang paling tinggi, yang paling mahal, tetap tidak boleh dikerjakan lain tempat. Harus dikerjakan di Jerman sendiri. Mesin daripada arloji, ITA, Freakweight, Zenith kadang-kadang boleh dijual di luar pabrik mereka. Tetapi yang dijual di pabrik mereka, dibikin di Tiongkok, tidak boleh tulis made in Swiss. Tidak boleh. Hanya boleh mengatakan Swiss movement. Boleh pakai Swiss movement, Swiss moved, M-O-V-D. Tapi tidak boleh tulis made in Swiss. Swiss made. Kenapa? Karena waktu memasangnya itu memerlukan akuratnya, telitinya yang begitu ketat. Dan saya mau tanya, semangat itu kenapa hanya di Eropa? Kenapa hanya di negara-negara yang tertentu? Karena reformasi. Karena reform theology. Kenapa Perancis tidak bisa menghasilkan begitu barang yang akurat sekali? Mereka hanya menghasilkan fashion. Hasilkan itu tas yang mahal. Hermes, Ferragamo, Cartier. Tetapi pada waktu membuat mesin yang paling halus, paling tepat. Kenapa Cartier bikinnya di Swiss? Kenapa pabrik Itali, Bulgari bikinnya di Swiss? Kenapa bukan di Itali? Kenapa bukan di Prancis? Karena semangat reformasi tidak ada di situ. Saudara-saudara, hanya 2 merek dari arloji yang baik sekali tidak dibikin di Swiss, tapi tetap dihargai seluruh dunia. A. Lange Schoen sama Glashütte. Dan A. Lange Schoen sama Glashütte berada di satu kota kecil di Jerman. Itu karena pengaruh reform, pengaruh reformasi. Sebelum Martin Luther, Jerman tidak pernah menghasilkan produksi industri yang terlalu baik. Setelah reformasi, Jerman melonjak menjadi begitu bagus. Dan semua barang yang dibikin di situ begitu bermutu, dipercaya seluruh dunia. Karena apa? Pengaruh reformasi. Mengapa Switzerland menjadi begitu penting? Mengapa barang-barang di Switzerland begitu indah? Satu kali saya berkhotbah di satu tempat untuk 10.000 orang di Indoor Stadium Kuala Lumpur. Pada waktu saya coba mic-nya, waduh, saya rasa itu suara eko sama sekali tidak ada. Dan jelasnya, jernihnya, nyaringnya suara itu sampai kemana-mana. Saya suruh tes tim dari saya di tempat yang paling jauh, buat jelas. Lalu saya tanya, ini mic apa ini? Saya sangat ngerti mic. Saya bisa hafal mic itu tipe apa. Itu omnidirectional of that, atau itu adalah unidirectional. AKG kah, Sennheiser kah, atau itu Schubsa, apakah itu adalah merek daripada itu Shure, dan semua yang dulu saya pelajari banyak. Tapi ini merek lain. Saya tanya, ini tidak boleh, hanya boleh coba, tapi tidak boleh dipakai waktu khotbah. Kenapa? Ini mic khusus untuk Mahathir. Ini hanya untuk Perdana Menteri bahkan. Kenapa sekarang saya coba? Yuk sekarang mau coba, kita cari yang lain belum ketemu, maka ini pinjam sebentar. Mic ini merek apa? Sekarang saya lupa karena tidak pernah ingat lagi. Mic ini bikin di mana? Made in Switzerland. Berapa kira-kira? Satu mikrofon kira-kira 100 juta. Saudara, mikrofon sama-sama mikrofon. Ada yang 10.000 loh. Yang orang jual jamu ore di pinggir jalan. Ada yang 100 juta loh. Orang Kristen juga ada yang 10.000. Ada yang 100 juta. Termasuk reformnya sampai di mana? Saudara-saudara. Kenapa Switzerland? Kenapa Jerman? Karena ada satu kalimat Paulus masuk ke hati mereka. Do everything to be seen by God. Kerjakan segala sesuatu untuk ditinjau, dilihat oleh Tuhan. Jadi kalau saya khotbah sembarangan karena tidak ada kamera. Akhirnya saya lihat ada kamera melihat saya. Saya khotbah baik-baik. Itu orang pura-pura. Kalau saya khotbah tidak perlu ada kamera pun. Saya khotbah baik-baik. Karena saya tahu Tuhan sedang melihat saya khotbah. Amin. Karena Tuhan melihat saya khotbah. Saya tidak peduli ada siapa yang inspek. Ada orang kantor agama kah? Adalah orang yang datang mengintip di sini kah? Ada orang daripada orang-orang KGG atau orang daripada itu CIA,
Saya tidak peduli. Yang penting my God is here. My God is observing me. My God is now seeing me. Karena saya di hadapan Tuhan Allah, maka saya kerja segala sesuatu yang beres. Karena Tuhan sedang melihat saya kerja, maka sekecil rambut saya pasang dengan baik di dalam arloji yang paling rumit. Saudara mungkin tidak pernah mengetahui, saya kasih tahu ya. Arloji yang paling rumit itu 1.700 onderdil kecil di dalamnya. Yang kau pakai itu kira-kira 60 onderdilnya. Yang kuat cuma 20. Ya, quartz. Kelihatan bagus. Begitu dibuka, aduh jelek banget. Satu baterai, beberapa itu IC, itu selesai. Tapi yang 32 fungsi yang pernah dibikin cuma satu biji, 1.800 parts yang ditaruh satu persatu. Dan itu memerlukan kira-kira jam kerja sampai 5.000 jam. Kalau satu hari kerja 8 jam, 5.000 jam berapa hari kerja? Baru bikin satu arloji. Maka engkau tidak heran. Sama-sama arloji ada yang cuma goceng. Lu punya gogotiao, mahal ya. Dia punya gocaptiao, ada yang 1 miliar. Kenapa? Karena partnya lain. Dan dengan semua ditaruh di dalam. Itu bisa bekerja gerak satu sampai sudah 100 tahun baru gerak yang lain. Nah itu akhirnya bisa menunjukkan setiap hari beda berapa. Setiap bulan beda berapa. Lalu setiap 4 tahun putar 1 tahun. Itu namanya lunar year. Dan ini sampai 100 tahun tidak usah setel lagi. Asal dia jalan terus. Bisa tepatnya sampai 1 hari beda. Dan sampai 1 detik. Maka itu adalah akurat seperti ini. Apa? The image of the image. Seluruh alam semesta itu ada pekerjaan Tuhan. Lalu arloji menjadi pekerjaan untuk image pekerjaan Tuhan. Maka sulitnya seperti ini. Mesin yang paling tepat sepanjang sejarah adalah arloji. Mesin yang kerja paling berat adalah arloji. Saudara-saudara, saya kalau kali sekarang IQ test ya. Barang apa yang kau beli, yang kau pakai, terus kerja, tidak pernah berhenti. Apa? Yaitu arloji. Siang kerja, malam kerja, lu tidur dia kerja. Betul gak? Lu bangun dia kerja. Dia kalau tidak kerja, wah apa ini rusak, mulai marah kan? Jadi dia terus kerja. Yang paling rajin itu arloji. Dari tahun sampai tahun, kecuali taruh di lemari ya. Pokoknya kalau pakai dia kerja terus. Setiap hari dia kerja 24 jam. Dulu cuma kerja 3 jam, 4 jam. Ada yang kerja 8 jam. Lalu tidur 8 jam, dia tidak tidur. Lalu dia kerja 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. 1 detik itu sampai berapa puluh kali putar-putar. Dia terus kerja. Saya tanya lagi IQ test. Barang apa yang kau beli yang pakainya paling sedikit? Barang apa yang kita pakai yang paling sedikit pakai? Michael, coba. Jawab. Barang apa yang dibeli paling sedikit dipakai? Hampir tidak ada orang bisa jawab. Bisa gak? You tidak bisa jawab. Mesti you bisa jawab. Karena you sering pakai itu kok. Kamera. Masa kamera jarang pakai? Paling sedikit pakai kamera. Kenapa? Engkau ceret. Itu 1/125 detik. Berarti jebret 125 kali baru pakai 1 detik. Aduh, IQ tes semua gagal ya. Saya kalau tes banyak orang gagal. Betul. Ceret. 1/30 detik. Ceret. 1/1000 detik. Kalau yang 1/1000, maka engkau cetek sampai foto 1000 kali baru pakai 1 detik. Yang lain diam-diam kok kelihatan kerja apa-apa. Maka arloji kerja paling berat, kamera kerja paling sedikit. Tetapi itulah sebabnya kenapa arloji begitu mahal, kamera murah. Kamera yang begitu mahal termasuk EOS daripada itu cuma berapa ribu dolar. Termasuk Leica cuma berapa ribu dolar. Kenapa arloji yang jutaan dolar? Karena memang dia terlalu sulit dibikin dan akurasi dituntut. Kalau di dalam kamera itu kendor sedikit tetap jalan. Kurang begitu bagus saja. Tapi arloji tidak bisa. Dan semua arloji paling mahal harus di Swiss.
Dan bukan di Zurich, bukan di Bern, bukan di Lausanne, bukan di Luzern, bukan di Arosa, bukan di Interlaken, bukan di Iserwold. Hanya satu di Schaffhausen, IWC. Semua di Geneva. Karena apa? Geneva tempat Calvin, tempat Reform Theology. Saudara kira main-main? Teologi Reform main-main? Teologi Reform yang membuat manusia mengerti apa itu etika. Karena apa? I'm living before God. I'm living before God. God is looking at me now. He's inspecting every thinking, every word, every action in my life. So, I am responsible to Him. Itulah semangat Taurat. Itulah semangat 10 hukum. 10 hukum menjadi begitu penting dibandingkan dari semua hukum di dunia. Karena itu relasi dua aspek ini urutannya beres. Between man and God, prayer. Two, between man and man. Sebelum engkau hubungan dengan manusia, engkau harus mempunyai kepekaan, mempunyai perasaan tanggung jawab, mempunyai perasaan takut hidup di hadapan Tuhan Allah. Hidup berhitung kira-kira dengan Tuhan. Menjadi dasar engkau bagaimana hidup dengan manusia. Saudara-saudara, hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat, semua mengenai man and God. Sudah selesai. Baru hukum kelima sampai hukum ke-10. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk masuk ke dalam tulang sumsum firman, ke dalam iman yang sejati, di dalam pengertian 10 hukum. Saya mau meneliti sampai kita mengerti tuntas di dalam firman Tuhan yang penting ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau sang pencipta. Engkau juga akan menjadi sang penghakim. Di dalam titik permulaan Engkau menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu beradal. Di dalam titik akhir Engkau menghakimi segala sesuatu, maka segala sesuatu akan lenyap. Dan yang menjalankan kehendak Tuhan akan tetap ada sampai selama-lamanya. Berilah kekuatan kepada kami dan pengertian kepada kami. Di tengah-tengah proses dari titik alfa sampai titik omega, kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena kami hidup di hadapan Tuhan. Dan kami hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-Mu berdoa supaya gereja ini diberkati Tuhan. Dan semua yang mendengarkan firman Tuhan diurapi kupingnya, pikirannya, dan jiwanya. Sehingga firman Tuhan tertanam di hati kami, boleh berakar di dalam hati sanubari dan berbuah di dalam hidup kami masing-masing. Berkatilah minggu-minggu di mana kami meluangkan waktu untuk mendengarkan 10 hukum. Engkau bentuk kembali. Engkau sekali lagi membawa kami memiliki dasar hubungan dengan Tuhan Allah yang baik. Sebelum kami memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.